Bagaimanakah proses sebuah pembangkit tenaga listrik dapat menghasilkan daya listrik, kemudian mengalirkan listrik ke rumah-rumah kita melalui kabel transmisi, sehingga kita dapat menyalakan peralatan listrik di rumah-rumah kita. Daya listrik ini dihasilkan dari proses konversi energi, di mana udara dingin dan air digunakan dalam proses konversi energi tersebut, dan batu bara digunakan sebagai sumber bahan bakarnya. Tentu saja, dalam proses konversi energi tersebut, banyak hal yang terjadi di dalamnya. Jadi, mari kita lihat bagaimana seluruh proses tersebut bekerja. Batu bara digunakan sebagai sumber bahan bakar dalam proses pembangkitan listrik. Ketika batu bara tiba di pembangkit, batu bara dikumpulkan terlebih dahulu di coal yard. Tumpukan batu bara yang menggunung ini disebut juga dengan stockpile. Dari coal yard, batu bara dikirim ke dalam pembangkit melalui konveyor dan disimpan di dalam serangkaian silo. Masing-masing silo mengarah ke pengumpan pulverizer, kemudian dikirim ke boiler. Batu bara di setiap silo jatuh ke dalam pengumpan yang akan mengukur dan mengendalikan jumlah aliran batu bara yang masuk ke pulverizer. Di dalam pulverizer, batu bara jatuh ke dalam mangkuk besar yang berputar. Di dalam mangkuk ini, batu bara terus-menerus dihancurkan oleh 3 buah roda penggiling besar, hingga menjadi serbuk batu bara yang konsisten. Setelah menjadi serbuk halus, bubuk batu bara dibawa oleh primary air dari pulverizer ke dalam boiler melalui 8 jalur burner. Ketika mencapai burner, partikel batu bara dicampur lagi dengan udara sekunder atau secondary air yang telah dipanaskan dengan suhu lebih dari 260 derajat. Tujuannya untuk mendukung pembakaran sempurna di dalam boiler. Pembakaran batu bara ini mengubah energi kimia yang terkandung di batu bara menjadi energi termal, menciptakan suhu tinggi di dalam boiler yang mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Energi panas ini mampu memanaskan air di dalam susunan pipa-pipa boiler dan menciptakan uap yang akan mengalir ke turbin untuk menggerakkan tahap berikutnya dalam proses pembangkitan listrik. Superheated steam dari boiler dengan tekanan sekitar 16 MPa dan dengan suhu 530 derajat mengalir ke bagian high pressure turbin, di mana superheated steam ini menciptakan gaya yang menggerakkan poros turbin. Proses ini menyebabkan penurunan suhu dan tekanan superheated steam, sehingga superheated steam tadi harus dikirim kembali ke boiler untuk dipanaskan kembali ke suhu 530 derajat. Setelah dipanaskan di boiler, superheated steam kembali ke intermediate turbine dan melalui peralihan ke low pressure turbine. Gaya dari uap memutar poros turbin yang menggerakkan rotor generator pada putaran 3600 rpm atau 3600 rotasi per menit. Putaran ini bersamaan dengan arus yang diinduksi pada rotor dalam generator, menghasilkan tegangan yang menyelesaikan seluruh proses pembangkitan listrik. Output generator adalah 24.000 volt dan dinaikkan hingga 500.000 volt untuk kebutuhan transmisi. Sistem air pada pembangkit listrik menggunakan sirkulasi loop tertutup yang memungkinkan air untuk digunakan berulang-ulang. Caranya yaitu dengan menggunakan kondensor, di mana uap yang keluar dari turbin, yang disebut dengan uap ekstraksi turbin, terkondensasi kembali menjadi air saat melewati kondenser yang diisi dengan sirkulasi air dingin. Uap yang telah terkondensasi menjadi air disebut dengan air kondensat. Air kondensat ini bergerak ke dalam hot well, di mana air kondensat kembali ke sistem untuk dipanaskan kembali menjadi uap. Dan begitulah proses sirkulasi ini berjalan seterusnya. Mari kita lihat lebih dekat pada sirkulasi air yang digunakan oleh pembangkit. Dimulai dari cooling tower. Air dingin dipompa dari dasar cooling tower melalui pipa besar menuju kondensor. Kemudian, air dingin ini menyerap sebagian besar panas dari uap ekstraksi turbin. Air dingin tadi akan menjadi lebih hangat karena telah menyerap panas dari uap ekstraksi turbin. Kemudian air yang lebih hangat ini dialirkan kembali ke cooling tower. Ketika di cooling tower,
Air masuk melalui riser lines ke atas bahan heat exchanger. Saat air mengalir turun melalui bahan heat exchanger cooling tower, terjadilah pertukaran panas antara air dengan udara, membuat udara yang dingin menjadi panas, kemudian keluar dari cooling tower secara alami. Air yang telah didinginkan dikumpulkan di dasar cooling tower untuk dikembalikan ke pabrik untuk mengkondensasi lebih banyak uap ekstraksi turbin. Kembali ke proses di boiler, setelah pembakaran selesai, partikel-partikel yang lebih berat dari abu hasil pembakaran yang disebut dengan bottom ash jatuh ke dasar boiler. Bottom ash harus dihancurkan menggunakan penghancur klinker, dicampur dengan air, dan dialirkan kembali ke bak hydro, di mana airnya disaring dan abu akan mengendap, kemudian dicurah ke truk pengangkut untuk dijual atau dipindahkan ke penyimpanan di lokasi. Bersamaan dengan bottom ash yang jatuh ke dasar boiler, gas asap panas hasil pembakaran yang disebut dengan flue gas secara alami akan mengalir ke bagian atas boiler, kemudian turun kembali keluar boiler melalui bagian belakang boiler. Dikarenakan bentuk dari aliran flue gas, sebagian fly ash terjatuh di bagian ini ke dalam hopper. Abu economizer ini ditarik oleh tekanan vakum yang dihasilkan oleh ID fan. Kemudian dicampur dengan air dan dialirkan ke stasiun pemacu abu, di mana ia dipindahkan ke penyimpanan di lokasi. Sisa flue gas dari boiler keluar dari boiler dan masuk ke selective catalytic reduction atau SCR. Flue gas kemudian melewati air preheater, di mana flue gas dengan suhu lebih dari 200 derajat dimanfaatkan untuk memanaskan udara dingin primer dan sekunder yang akan masuk ke dalam boiler. Selanjutnya, flue gas melewati precipitators, di mana muatan negatif diinduksikan pada partikel-partikel abu yang terkandung di dalam flue gas. Abu tersebut kemudian dikumpulkan dengan collecting plate yang bermuatan berlawanan. Plat-plat ini kemudian diguncang oleh vibrating wrappers, menyebabkan abu jatuh ke dalam hopper di bagian bawah precipitator. Abu tersebut kemudian dihisap oleh udara vakum ke fasilitas pengumpulan untuk dijual atau disimpan. Flue gas kemudian melewati ID fan yang diinduksi dan menuju scrubber, di mana booster fan menarik flue gas dari pabrik dan mendorongnya melalui absorber scrubber. Di dalam absorber, flue gas dicampur dengan air dan limestone. Limestone bereaksi dan menghilangkan sekitar 98% senyawa SOx atau sulfur dioksida, menciptakan produk sampingan gypsum. Flue gas basah keluar dari atas absorber menuju tumpukan basah, dan aliran gypsum berbentuk selari ditarik dari bagian bawah absorber dan dialirkan melalui perangkat dryer. Di dalam perangkat dryer, sebagian besar kelembaban dihilangkan dari gypsum sehingga dapat dijual untuk digunakan dalam drywall. Setelah energi listrik dihasilkan oleh generator, energi listrik ditingkatkan tegangannya. Tujuannya untuk mengurangi kerugian daya ketika listrik ditransmisikan. Setelah melewati saluran distribusi tegangan tinggi, kemudian listrik diturunkan kembali tegangannya melalui transformator untuk disesuaikan dengan kebutuhan pengguna listrik. Tegangan listrik yang telah disesuaikan kemudian didistribusikan melalui jaringan distribusi tegangan rendah ke rumah-rumah konsumen maupun pengguna bisnis untuk memasok kebutuhan energi listrik ke peralatan mereka. Demikianlah penjelasan singkat bagaimana proses listrik itu dihasilkan dari batu bara hingga menjadi listrik yang kita nikmati sehari-hari di rumah kita.